manajemen persediaan. Saya akan memberikan sebuah contoh ataupun ilustrasi tentang betapa pentingnya persediaan tersebut. Contohnya seperti ini, ketika kita menerima tamu, dan pastinya kita sebagai tuan rumah akan menyuguhkan teh terhadap tamu tersebut. Nah, ketika kita akan membuatkan teh kepada tamu tersebut, namun gulanya tidak tersedia ataupun gulanya habis, dan kita tidak mempunyai persediaan terhadap gula tersebut, maka kita sebagai tuan rumah tidak dapat menyediakan ataupun menyuguhkan teh untuk tamu kita tadi. Nah, itu dalam skala rumah tangga. Nah, bagaimana dengan industri? Pastinya ketika persediaan itu tinggal sedikit ataupun persediaan menipis, tentunya kita akan melakukan tambahan persediaan. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa persediaan ataupun tujuan dari inventory ini adalah untuk menjaga agar proses produksi dapat terus berjalan tanpa adanya hambatan ataupun terpotong karena kekurangan persediaan. Untuk persediaan tersebut ataupun inventory, itu kita tidak boleh menyediakan persediaan ataupun inventory terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Nah, apa akibatnya jika kita hanya menyediakan inventory ataupun persediaan kita hanya sedikit? Nah, ketika terjadi peningkatan sales ataupun permintaan konsumen meningkat akibat penjualan, kita kekurangan persediaan karena persediaan yang kita sediakan itu hanya sedikit ataupun terbatas, sehingga kita tidak dapat melakukan penjualan secara maksimal ataupun secara efektif. Nah, ketika kita menyediakan inventory juga terlalu banyak, itu juga tidak terlalu baik, karena apabila penjualan ataupun sales itu menurun dan persediaan kita banyak, maka modal kita untuk persediaan tersebut ataupun membeli persediaan tersebut tidak akan berputar gitu. Nah, biaya selanjutnya itu biaya yang berhubungan dengan persediaan. Biaya yang berhubungan dengan persediaan itu ada 3. Yang pertama, biaya penyimpanan produksi. Nah, biaya penyimpanan produksi ataupun persediaan, biaya yang berhubungan dengan persediaan itu ada 3. Yang pertama adalah biaya penyimpanan persediaan. Nah, biaya ini terdiri dari biaya sewa gudang, biaya utilities yang terdiri dari biaya air, listrik, dan lain-lain, dan juga biaya untuk karyawan. Nah, yang kedua itu adalah biaya pengadaan atau pemesanan. Biaya pengadaan atau pemesanan ini seperti ketika terjadi penjualan pasti ada yang namanya biaya ongkos kirim ataupun biaya pengangkutan, yaitu biaya pengangkutan dari produsen ke konsumen dan juga sebagainya. Dan yang ketiga yaitu biaya akibat kekurangan persediaan. Biaya kekurangan akibat persediaan ini terjadi apabila stock out. Kita mengalami stock out dan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, sehingga berpotensi terjadinya loss, dan kita harus menghitung biaya akibat kekurangan persediaan tersebut. Fokus pengelolaan persediaan pada suatu perusahaan yaitu menentukan jenis persediaan, karena ada banyak item barang yang disimpan di dalam suatu perusahaan. Nah, untuk metode perhitungan persediaan itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ada EQQ, Economic Order Quantity, dan yang kedua Production Order Quantity, dan yang ketiga itu adalah Quantity Discount Model. Pengawasan persediaan. Pengawasan persediaan dapat diartikan sebagai suatu pendekatan perencanaan yang ditentukan oleh apa yang dipesan, kapan dipesan, berapa banyak pemesanan, dan juga berapa banyak persediaan yang kita miliki, sehingga biaya-biaya terhubung dengan pembelian dan penyimpanan secara optimal tanpa mengurangi ataupun menghambat proses produksi dan juga penjualan.
standarisasi. Nah, apa sih standarisasi itu? Standarisasi adalah memproduksi variasi produk secara maksimal dari variasi bahan baku, peralatan, dan proses yang minimal. Nah, apa pula keuntungan dari standarisasi itu? Keuntungan dari standarisasi itu ada 4. Yang pertama itu kita mempunyai banyak waktu untuk membuat desain baru dan memperbaiki desain yang ada. Yang kedua, kualitas produk yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah alokasi sumber daya yang lebih baik. Dan yang keempat adalah keuntungan margin yang lebih baik. Analisis nilai. Analisis nilai difokuskan pada penambahan biaya pada ketidakefisienan dan ketidakperluan spesifikasi dan fitur. Nilai yang dimaksud di sini bukanlah nilai yang melekat pada suatu produk tersebut, melainkan hubungan antara apa yang diinginkan oleh seseorang dan berapa willingness to pay-nya atau WTP-nya. Nah, apa itu WTP? WTP adalah kesanggupan kita untuk membeli suatu produk. Contohnya seperti ini. Ada sepatu dengan keluaran terbaru. Anggaplah sepatu itu dengan merek X. Nah, seorang konsumen ingin membeli sepatu tersebut dengan kesanggupan harga. Letaklah dia sanggup membayar sepatu itu dengan harga 500.000, 600.000 ataupun 700.000. Nah, harga yang saya sebutkan tadi itu adalah yang 500, 600, 700 itu adalah WTP-nya, yaitu kesanggupan kita untuk membeli suatu produk tersebut. Nah, WTP untuk setiap orang itu pastinya berbeda-beda, tergantung dengan pendapatan yang dia hasilkan berapa. Tahapan analisis nilai. Tahapan analisis nilai terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi fungsi. Nah, apa sih fungsi dari produk yang kita hasilkan ini? Kita harus mencari tahu fungsi dari produk yang kita hasilkan ini. Setelah kita mengetahui fungsi dari produk yang kita hasilkan ini, kita masuk ke tahap kedua atau tahap berikutnya, itu mengevaluasi fungsi dan melalui perbandingan. Misalnya ada pesaing menjual produk dengan produk yang sama seperti kita jual, tapi dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, kita dapat membandingkan produk pesaing dengan produk kita. Nah, apa sih fungsi dari produk pesaing ini? Terus fungsi dari produk kita dapat membandingkannya gitu. Kenapa pesaing itu dapat menjual dengan harga yang murah, sedangkan kita menjualnya itu dengan harga yang mungkin terbilang oleh konsumen itu mahal gitu. Kita dapat membandingkannya. Nah, setelah kita membandingkan ataupun sudah kita telah mengetahui apa perbedaan produk pesaing dengan produk kita, lanjut tahap berikutnya itu membuat alternatif. Nah, membuat alternatif apa yang dapat kita lakukan sehingga kita dapat menjual produk yang sama dengan pesaing juga, tetapi dengan harga yang murah juga seperti pesaing tersebut. Nah, alternatif apa saja yang dapat kita lakukan untuk hal itu gitu. Selanjutnya yaitu just in time atau lebih kita kenal dengan JIT. Konsep dari JIT itu sendiri adalah suatu konsep di mana bahan baku yang diperlukan untuk suatu aktivitas produksi didatangkan dari pemasok ataupun supplier tepat pada waktu bahan itu diperlukan untuk proses produksi. Gagasan dari JIT itu sendiri sangatlah sederhana, berproduksi hanya ketika ada permintaan dan sejumlah yang diminta. Inventory ataupun persediaan memiliki 3 jenis. Yang pertama itu adalah komponen bahan baku, yang kedua barang dalam perjalanan ataupun barang dalam proses, yang terakhir atau yang ketiga adalah barang jadi. Nah, alasan utama untuk menahan persediaan ataupun kita memerlukan persediaan, yang pertama itu adalah untuk proses produksi yang terus berlangsung. Yang kedua, memenuhi permintaan dari konsumen. Yang ketiga adalah memungkinkan adanya perubahan musim. Yang keempat, memungkinkan produksi yang efisien.